Presiden Joko Widodo hadir dalam pembukaan Muktamar NU ke-34 yang ada di Lampung, tepatnya di Pondok Pesantren Darus Saadah, Lampung. Rombongan Presiden Joko Widodo tiba di lokasi pada 8.41 waktu Indonesia Barat pada Rabu 22 Desember 2021. Selain Jokowi, pembukaan Muktamar NU 34 ini dihadiri oleh ulama besar NU, yaitu Ketum PBNU Said Akil Siroj, pejabat dan tokoh parpol diantaranya Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa, Wamenak Zainud Tauhid, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, hingga Yeni Wahid, serta para ulama dan pengurus baik pengurus wilayah, pengurus cabang maupun pengurus ranting. Dalam sambutannya, Jokowi menilai NU telah membantu pemerintah dalam menenangkan umat dalam masa pandemi, karena ajakan kiai dan ulama berdampak pada meningkatnya keinginan masyarakat untuk vaksinasi. Jokowi merasakan benar bahwa awalnya vaksin AstraZeneca kurang diminati padahal stok sangat melimpah. Namun karena panggilan dari para kiai Jawa Timur yang bersedia menerima semua vaksinasi AstraZeneca dan langsung ditindaklanjuti oleh Jokowi. Ini saya rasakan betul betapa ajakan para kiai, ajakan para ulama betul-betul berdampak pada meningkatnya keinginan masyarakat untuk ikut vaksinasi. Pada awal-awal program vaksinasi, begitu keluar yang namanya vaksin AstraZeneca, banyak daerah yang tidak mau mengambil. Padahal saat itu stok yang banyak adalah AstraZeneca. Tetapi begitu saat itu ada telepon dari para kiai dari Jawa Timur, Pak Presiden, silahkan semuanya vaksin dikirim ke Jawa Timur, kami terima. Besoknya saya ke Jawa Timur, betul, para kiai berkumpul dan benar-benar semuanya mau menerima vaksin itu. Setelah itu, semua daerah satu persatu mau. Inilah pengaruh para ulama, para kiai dalam mengajak masyarakat untuk ikut vaksinasi. Kita tahu di bulan Juli, tepatnya pertengahan Juli, 15 Juli, kita berada pada posisi keadaan yang sangat mencekam. Ngeri saya kalau menceritakan, semua rumah sakit di Jawa dan Bali penuh, oksigen kurang, obat habis, kekurangan. Kasus harian saat itu 56.000. 56.000, sehingga rumah sakit tidak cukup, tidak mencukupi. Di lorong-lorong rumah sakit, semuanya pasien-pasien antri untuk bisa masuk ke ICU. Alhamdulillah, berkat dukungan dari NU, kemarin kasusnya Alhamdulillah, hanya 216 kasus per hari di seluruh tanah air. Jokowi menawarkan pada pemuda NU untuk dibuatkan sebuah wadah semacam PT. Bahkan ia mengatakan siap mewadahi dengan menyiapkan konsesi untuk mereka, baik untuk lahan pertanian, minerba bagi yang ingin bergerak di usaha nikel, boksit maupun tembaga dan lainnya. Ia melihat potensi besar di pemuda-pemuda NU terutama dalam bidang teknologi, karena teknologi ini mampu memberikan maslahat bagi umat. Melihat bahwa kekuatan di NU sekarang, anak-anak mudanya yang pinter-pinter, santri-santrinya yang pinter-pinter, yang keluaran banyak dari universitas-universitas yang besar dari seluruh negara yang ada di dunia ini,
apabila ini bisa dirajut dalam sebuah kekuatan lokomotif, saya meyakini ini bisa menarik gerbong yang ada di bawah untuk bersama-sama dalam rangka mensejahterakan kita semuanya. Saya menawarkan yang muda-muda ini dibuatkan sebuah wadah, bisa PT atau kelompok usaha, dan pemerintah, saya menyiapkan, kalau siap, saya menyiapkan konsesi. Baik itu yang namanya konsesi, terserah mau dipakai untuk lahan pertanian, silahkan. Saya juga ingin menyiapkan konsesi minerba. Yang pengen bergerak di usaha-usaha nikel misalnya, usaha-usaha batu bara, usaha-usaha boksit, usaha-usaha koper, tembaga, silahkan. Tetapi sekali lagi, ini dalam sebuah kelompok usaha besar, sehingga nanti bisa menggeret, mengajak gerbong-gerbong yang lain untuk ikut menikmati. Ini memerlukan sebuah kerja besar, tetapi saya melihat potensi di Nahdlatul Ulama itu ada, tinggal merajutnya. Yang berkaitan dengan teknologi, saya melihat juga yang pinter-pinter urusan teknologi ini sangat banyak sekali di NU. Doktor-doktornya banyak sekali yang muda-muda, santri-santri yang dokter banyak sekali. Karena apapun ke depan yang namanya teknologi, ini harus, mau tidak mau, kita harus masuk ke sana. Karena kita ingin teknologi ini maslahat bagi umat, maslahat bagi masyarakat, maslahat bagi rakyat. Jangan sampai ini malah merusak, membuat hal-hal yang negatif bagi rakyat kita. 5 tahun yang lalu, saya ingat betul, saya ketemu dengan pemiliknya Facebook, yang namanya Mark Zuckerberg. Saya diajak saat itu main pingpong, tapi tidak ada bola pingpongnya, tidak ada meja pingpongnya. Maka kacamata, Oculus, kemudian main bersama. Sama kayak main pingpong persis 100%. Tak, tok, tak, tok, tak. Keringetan juga. Dan dia membisikkan kepada saya, Presiden Jokowi ini baru awal. Nantinya semuanya akan virtual, semuanya akan muncul yang namanya metaverse. Restoran virtual, kantor virtual, wisata virtual, mall virtual. Hati-hati mensikapi ini. Dan NU, karena di dalam temanya berkhidmat untuk peradaban dunia, hati-hati memang peradaban itu harus kita pengaruhi. Agar maslahat bagi umat manusia di seluruh dunia, khususnya di negara kita, Indonesia. Nanti semuanya, dakwah virtual, pengajian virtual, tetapi betul-betul kayak kita ketemu seperti ini, bukan seperti sekarang yang masih vikon. Peresmian Muktamar NU ini pun secara simbolis ditandai dengan tabuhan rebana oleh Presiden Jokowi, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Rois Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Ahyar, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, dan Gubernur Provinsi Lampung Junaidi.
Sebagaimana tema Muktamar NU ke-34 menuju satu abad NU, membangun kemandirian warga untuk perdamaian dunia, diharapkan Muktamar NU ke-34 yang dilaksanakan selama 3 hari di Lampung terhitung mulai 22 hingga 24 Desember 2021 ini, mampu menghasilkan pembahasan yang maslahah dan melahirkan pemimpin yang mampu membuat perdamaian dunia khususnya Indonesia. Dari Provinsi Lampung, Tim Liputan Madu TV mewartakan.